Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Autodesk Inventor, di mana video pembelajaran ini merupakan video terintegrasi dengan modul pembelajaran yang telah saya buat dan saya susun, dan teman-teman dapat mengakses modul pembelajarannya secara utuh melalui link yang telah saya letakkan pada deskripsi, dan kemudian juga ada website pembelajaran yang juga saya integrasikan, dan teman-teman dapat mengaksesnya juga melalui link yang telah saya letakkan pada deskripsi. Kemudian kita langsung saja ke pembelajaran pertama, yaitu mengenai pengenalan Autodesk Inventor. Sebelumnya teman-teman terlebih dahulu harus sudah menginstal software dari Autodesk Inventornya. Kita menggunakan Inventor Professional 2024. Jika teman-teman belum menginstal software ini, maka teman-teman dapat menginstalnya terlebih dahulu dan dengan melihat video saya sebelumnya untuk langkah-langkah dan caranya. Jika teman-teman sudah menginstal, maka langkah selanjutnya adalah membuka dan memulai software Inventornya. Dalam memulainya atau membukanya itu terdapat dua cara. Pertama, melalui tombol shortcut pada icon desktop teman-teman, kemudian melalui tombol Windows atau tombol start pada ini, kemudian tinggal kita klik Inventor. Baik, ini kan tinggal klik, double klik untuk membukanya. Bisa kita lihat di sini melalui tombol shortcut ya, atau melalui tombol Windows pada keyboard dan tombol start pada Windowsnya. Baik, kita buka terlebih dahulu untuk softwarenya. Baik, softwarenya sedang berjalan. Kita tunggu beberapa detik. Maka setelah teman-teman membuka softwarenya, maka terlihat tampilannya seperti ini. Kita klik file. Di file ini terdapat new dan open. Maka untuk membuat file baru, kita klik new. Atau teman-teman bisa juga mengetik Ctrl plus N pada keyboard teman-teman. Kita klik new. Maka setelah klik new, maka akan muncul tampilan dialog new file, yang mana terdiri dari beberapa tab. Pertama ada tab English, yang merupakan standarnya dalam ukuran inci, dan kemudian ada metrik dalam ukuran milimeter. Kemudian ada 2D dan 3 dimensi, kemudian ada assembly, drawing, dan presentation. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Pertama saya akan menjelaskan tentang 2 dimensi ini ya, part 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada standar dalam bentuk milimeter dalam filenya IPT atau Inventor Part, yang merupakan template yang digunakan untuk membuat part secara umum tanpa spesifikasi khusus, seperti dalam pembuatan part pada set metal. Kemudian ada set metal mm.ipt, yang merupakan template yang digunakan untuk pembuatan part per jenis metal seperti berupa plat besi. Kemudian ada standar .iam yang merupakan kepanjangan dari Inventor Assembly, digunakan untuk menggabungkan jenis file ya. Template digunakan untuk perakitan atau assembly atau penggabungan beberapa part atau komponen. Kemudian ada Weldman ISO.iam. Weldman ISO.iam ini merupakan template yang digunakan untuk assembly dalam proses pengelasan. Kemudian ada mold design juga yang digunakan untuk assembly 3 dimensi part dalam bentuk cetakan, rangka kaku atau model, serta dengan proses injection dalam satu atau lebih yang berbentuk bahan plastik. Kemudian ada IPN ya. IPN ini merupakan template yang digunakan untuk menguraikan part assembly, serta dapat dianimasikan untuk teman-teman melakukan presentasi dalam proses assembly, dan dapat disimpan dalam bentuk file API. Kemudian ada IDW. IDW ini Inventor Drawing, ada DWG juga. DWG ini sama kayak file pada
Autodesk AutoCAD. Kalau IDW ini kepanjangannya dari Inventor Drawing. Adalah template digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi secara otomatis. Di IDW ini teman-teman juga dapat membuat etiket. Kemudian kita langsung saja membuat partnya dalam bentuk metrik, kemudian standar IPT. Kita klik create. Kita tunggu sebentar, sedang berjalan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih Autodesk Inventor itu. Autodesk Inventor itu merupakan salah satu software teknik dari produk Autodesk Corporation yang dirancang khusus untuk keperluan engineering design dan drawing seperti desain produk, desain mesin, desain mold, desain konstruksi, dan keperluan teknik lainnya. Autodesk Inventor ini juga merupakan pengembangan dari AutoCAD dan Autodesk Mechanical Desktop untuk pemodelan solid berbasis fitur parametrik. Artinya semua objek dan hubungan antar geometri itu dapat dimodifikasi kembali meskipun geometri telah selesai dirancang tanpa perlu mengulang kembali program dari awal. Kemudian program ini sesuai juga bagi teman-teman yang menggunakan AutoCAD untuk meningkatkan kemampuan karena memiliki konsep yang hampir sama dalam menggambar 3 dimensi. Untuk merancang suatu part atau model 3 dimensi dalam bentuk solid ataupun surface, teman-teman terlebih dahulu harus membuat sketch 2 dimensi ini atau mengimpor gambar 2 dimensi dari Autodesk AutoCAD. Jika pemodelan 3 dimensi telah selesai dirancang, teman-teman juga dapat membuat gambar kerja dengan fitur dalam Inventor Drawing yang dilengkapi dengan etiket juga sesuai standar. Kemudian Autodesk Inventor ini juga mampu memberikan simulasi pergerakan dari produk yang kita desain, serta mempunyai alat untuk menganalisis kekuatan. Tools ini juga mudah digunakan dan dapat membantu teman-teman untuk mengurangi kesalahan dalam membuat desain dan model produk. Dengan demikian dapat menghemat biaya produksi, kemudian efisiensi waktu dalam proses produksi, karena kan produknya sudah dimodelkan dan disimulasikan terlebih dahulu sebelum masuk proses produksi. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang beberapa tools yang ada di sini dan fitur-fiturnya agar teman-teman semakin paham. Di sini telah saya buat. Baik, di sini ada pertama ada toolbar ya. Bagian merah ini toolbar. Ini misalnya new juga, open file, kemudian ada menu bar. Menu bar ini nanti akan saya jelaskan. Toolbar ini berisi, pertama tadi toolbar berisi perintah seperti save, open, new, undo, credo, dan sebagainya. Kemudian ada menu bar. Menu bar ini berisi semua perintah kerja secara umum untuk menjalankan Autodesk Inventor-nya. Ada 3 dimensi model, sketch, annotate, inspect, tools, dan lainnya. Kemudian ada panel bar. Ini yang banyak ini adalah panel bar. Panel bar ini berisi tools atau perintah kerja khusus untuk ketika proses kerja sedang berlangsung. Misalnya teman-teman ingin membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan template tadi standar IPT, maka pada panel bar ini secara otomatis akan muncul perintah khusus seperti line ini, circle, kemudian arc, rectangle, kemudian untuk 3 dimensi ada extrude, revolve, dan lainnya. Kemudian ada browser bar. Browser bar ini berisi langkah-langkah kerja atau work histories untuk memudahkan teman-teman melakukan edit ulang atau redesign. Misalnya teman-teman membuat objek dengan extrude dan revolve, maka akan tercatat di sini di browser bar ini. Jadi lebih memudahkan teman-teman. Kemudian ada graphic windows. Graphic windows ini jendela kerjanya ya. Kemudian ada tiga dimensi indikator yang merupakan tanda letak bidang gambar, misalnya pada sumbu X, Y, Z. Kemudian ada navigation bar yang berfungsi untuk mengatur arah tampilan atau pandangan dengan fitur-fiturnya antara lain ada rotate, click and drag, zoom, orbit, pan, rewind, dan look at.
Kemudian ada status bar. Status bar ini di bawah menampilkan teks berupa pesan untuk mempermudah dalam bekerja menggunakan Autodesk Inventor. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelum teman-teman membuat desain, terlebih dahulu teman-teman harus mengubah satuan atau unitnya. Jenis satuan yang akan digunakan dapat kita atur sesuai kebutuhan untuk pembuatan file part, assembly, ataupun drawing. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama, klik Tools, kemudian Dokumen Setting, kemudian di sini sesuai default aja ya. Kita cuma mengubah ini. Jadi ini karena kita memakai metrik dan milimeter, jadi sesuai ya milimeter. Teman-teman juga dapat mengubah ukuran ini ke meter ataupun lainnya inci, dan juga ini untuk ukuran panjang. Kemudian ada ukuran waktu, kemudian ada ukuran massa, dan ukuran derajat ya, ukuran sudut. Jika sudah sesuai, maka tinggal kita klik apply, dan close. Oke, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem navigasinya. Pada Autodesk Inventor ini terdapat beberapa tools tadi yang membantu mobilitas serta menggambar pada bidang kerja, seperti tadi zoom, rotate, dan lainnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang view cup. Jadi ini view cup ini fungsinya untuk mengatur arah tampilan objek pada bidang kerja teman-teman, sesuai dengan tampilan yang teman-teman inginkan, seperti ada front, ada back juga, left, top, and bottom. Cara kliknya tinggal klik view yang diinginkan saja di sini. Kemudian ada full navigation wheel. Ini di sini ya, full navigation wheel. Ini untuk melakukan kombinasi perintah navigasi seperti zoom, orbit, pan, dan lainnya. Kliklah full navigation wheel ini sehingga akan keluar tadi menu, dan pilihlah salah satu perintah yang akan teman-teman pakai. Kemudian ada pen, gambar ini ya. Pen ini untuk menggeser tampilan pada bidang kerja. Jadi misalnya kita buat 2 dimensi. Nah, jadi ini pen untuk klik and drag gitu. Klik pen tadi, lalu klik pada bidang kerja. Selanjutnya teman-teman tinggal geser kursor pada tempat yang diinginkan. Kemudian ada zoom ya, di zoom ini ada zoom all, zoom window. Kita pilih zoom ini. Zoom ini untuk memperbesar gambar pada tampilan bidang kerja. Klik zoom, kemudian klik pada bidang kerjanya, tinggal klik dan geser kursor ke atas ke bawah, atau bisa dengan cara scroll atas bawah pada mouse teman-teman ya, biar lebih mudah. Kemudian untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan. Zoom ini juga dapat digunakan ketika tools lain sedang aktif. Kemudian ada free orbit. Free orbit ini fungsinya untuk memutar objek pada bidang kerja. Caranya klik orbit tadi, lalu klik pada bidang kerja, selanjutnya putar objek sampai memperoleh tampilan yang teman-teman inginkan. Kemudian ada look at. Baik, look at ini fungsinya untuk memposisikan permukaan objek sehingga sejajar dengan layar kerja. Caranya klik tadi view face pada permukaan yang akan dilihat. Kemudian di dalam mempermudah, karena ini baru pengenalan ya, kita singkat saja. Untuk mempermudah teman-teman mengerjakan sesuatu, di sini juga dilengkapi dengan tombol shortcut. Teman-teman dapat melihat juga di sini, kalau L itu berarti line, tinggal L, tombol shortcut juga. Ada untuk teman-teman jika ada memiliki pertanyaan, juga tinggal tekan tombol Ctrl plus F1 pada keyboard teman-teman. Kemudian ada Ctrl F2 dan lainnya. Tombol shortcut ini dapat teman-teman lihat juga pada modul yang telah saya sertakan ya. Mungkin segitu saja untuk video pembelajaran tentang pengenalan Autodesk Inventor ini. Kita akan lanjut mengenai fitur-fiturnya dalam video selanjutnya.
Nanti pertama akan fitur line dulu, saya akan jelaskan, kemudian fitur 3 dimensi model, kemudian assembly, baru inventor drawing. Dan saya harap teman-teman dapat dengan baik ya mempelajari Inventor, karena Inventor ini sangat bermanfaat dalam membuat tugas teman-teman untuk menyelesaikan mata kuliah ataupun untuk membuat tugas akhir nantinya untuk membuat produk atau prototype. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.